Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Nama saya Divarian Ramadan Zandia dari kelas 3 IF2. Di video kali ini, saya akan membedah hasil analisis mendalam terkait tata kelola teknologi informasi berbasis COVID 2019 pada ekosistem digital Smart Airport di Bandara Internasional Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola TI dengan dosen pengampu Ibu Santilena. Oke. Mari kita bedah dulu profil organisasinya. PT Angkasa Pura Indonesia, unit Bandara Soekarno-Hatta, saat ini bergerak sebagai operator infrastruktur transportasi berbasis digital. Struktur organisasi di bawah kendali direksi dibantu dengan divisi digital dan TI untuk operasional, serta Direktorat Manajemen Risiko untuk aspek keamanan. Ekosistem Smart Airport mereka ditopang oleh aplikasi traveling, self-service closed, digital feeds, serta infrastruktur inti seperti AODB, Biometrical Facial Recognition, dan Hybrid Cloud. Dari hasil investigasi di lapangan, ditemukan 6 masalah utama yang saling berkaitan di tanah governance. SOP pemilihan tidak seragam dan kontrol antar terminal tidak selaras. Dari sisi manajemen, terjadi ketergantungan berlebih pada keahlian staf. Secara operasional, ada ketidaksinkronan data, jadwal, dan isu latensi layanan TI terhambat oleh UI UX kios yang rumit, diperparah dengan ketentuan basis data biometrik pada aspek keamanan, yang jika dibiarkan berpotensi memicu resiko kelumpuhan logistik nasional. Hasil analisis domain COVID untuk mengenai tersebut, kita masuk ke hasil analisis domain pertama COVID 2019 yaitu EDM, Evaluate, Direct, dan Monitor. Evaluasi pada IDM 01 hingga IDM 05 menunjukkan bahwa meskipun TI sudah menjadi tulang punggung, kontrolnya belum seragam, dan data manifest penumpang masih rentan. Dampaknya beresiko menurunkan kualitas layanan serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rekomendasinya adalah menerapkan standarisasi pusat, optimalisasi data, cloud, enkripsi zero trust, dan membangun hub integrasi data tunggal. Hasil analisis domain APO. Kita lanjut ke domain manajemen kedua yaitu APO atau Align, Plan, and Organize. Bagian pertama pada proses APO 01, APO 02, APO 04, APO 07, dan APO 012. Ditemukan tata kelola yang transfigurasi tanpa standar pusat, serta adanya kesenjangan resiliensi sistem. Inovasi biometrik dilakukan secara gencar, namun kontrol keamanannya masih kurang. Solusinya, organisasi harus menyusun standar TI terpusat, mengintegrasikan inovasi dengan DRP, menerapkan sandbox keamanan, serta menyusun dokumen risk register formal. Kemudian, masih di domain APO bagian kedua, kita menyoroti proses APO 13, APO 14, dan APO 11. APO 11, meskipun keamanan biometrik jadi fokus utama, data manifest penumpang masih dinilai rentan. AODB yang menjadi jantung data juga mengalami inkonsistensi data jadwal, serta kualitas pemantauan TI yang menurun saat peak season. Rekomendasi perbaikan untuk bagian ini adalah penerapan arsitektur Zero Trust, analisis melalui hub data tunggal, dan optimalisasi kapasitas hybrid cloud. Sekarang kita bedah ke domain yang ketiga, yaitu buy atau build, acquire, and implement. Bagian pertama, pada buy 01, 02, dan 03, ditemukan masalah kurangnya sinkronisasi antara program digital yang dirancang di pusat dengan kebutuhan unik di unit terminal. Akibatnya, efisiensi layanan menurun dan adopsi digital oleh penumpang menjadi rendah karena UI dan UX solusi yang dibangun tergolong rumit. Usulan perbaikannya adalah menyelaraskan program pusat unit, mengevaluasi kebutuhan unit unik tiap terminal, serta melakukan audit UX yang user-centric. Oke, selanjutnya pada domain baik yang kedua ini yang mencakup proses baik 05, 06, dan 09, ditemukan adanya resistensi dari staf senior saat pelatihan internal dan kurangnya dokumentasi resmi saat ada pembaruan fitur dari server pusat.
Selain itu, pengelolaan aset TI insentif namun perawatan infrastruktur belum terdokumentasi dengan baik. Solusinya adalah melakukan program pendampingan atau coaching, membuat log dan panduan fitur baru, serta menyusun jadwal perawatan rutin secara berkala. Kita masuk ke domain operasional dan dukungan, yaitu DSS atau Deliver, Service, dan Support. Bagian pertama pada DSS, operasi secara insentif namun tanpa pemeliharaan preventif yang rutin, yang beresiko merusak perangkat saat peak season. Kendala teknis pada masalah juga lambat ditangani dan masalah navigasi yang sering berulang tanpa catatan log. Solusinya adalah penerapan jadwal pemeliharaan preventif, penyediaan helpdesk digital 24/7, serta analisis akar masalah yang terstruktur. Pada DSS bagian kedua yang mencakup DSS 04, 05, dan 06, ditemukan belum adanya SOP darurat yang seragam untuk kelangsungan layanan. Pengawasan akses data biometrik juga masih longgar sehingga rawan kebocoran data pribadi. Ditambah, kontrol akses fisik ke area server yang terbatas. Langkah perbaikan yang harus diambil adalah menerapkan jadwal pemeliharaan preventif yang ketat, menyediakan helpdesk digital 24/7, serta meningkatkan sistem keamanan fisik pada server utama. Selanjutnya kita ke domain MEA. Domain ini adalah MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Temuan pada MEA 01, MEA 02, 03 menunjukkan bahwa indikator kinerja seperti uptime dan latency masih dipantau terpisah per terminal. Selain itu, kontrol akses dinilai lemah karena masih ditemukan praktik penggunaan shared account, serta belum adanya audit formal berkala terkait kepatuhan regulasi. Rekomendasinya adalah menyusun KPI uptime terpadu, melakukan audit akses secara berkala, dan mengadakan asesmen kepatuhan rutin. Oke, berdasarkan hasil asesmen tingkat kematangan atau capability level, ditemukan celah yang cukup signifikan antara kondisi saat ini dengan target organisasi. Proses EDM 03, APO 12, DSS 04, dan BAI 03 saat ini berada di level 2 dengan target level 4. Artinya, ada gap besar sebesar 2 seantara itu. Proses DSS 01 berada di level 3 dengan target level 4 memiliki gap sebesar 1. Yang paling kritis adalah APO 13 dan MEA 3 yang berada di level 2 dengan target level 5 menghasilkan gap terbesar, yaitu 3. Melalui gap analisis ini, kita bisa memetakan prioritas perbaikan organisasi. Proses IDM 03, BAI 03, dan MEA 03 memiliki gap yang besar dengan prioritas tinggi. Proses DSS 01 memiliki gap sedang dengan prioritas menengah. Namun, fokus wajib utama diberikan pada APO 13 terkait keamanan data dan DSS 04 terkait kesetiadaan SOP darurat. Karena kedua proses ini memiliki nilai gap yang sangat besar dengan tingkat prioritas paling tinggi untuk segera diselesaikan. Untuk menutup celah gap tersebut, saya merancang sebuah roadmap strategis berdurasi 3 tahun. Pada tahun pertama fokus pada penyusunan kebijakan dan penguatan dasar tata kelola, seperti membuat dokumen risk register, SOP fallback, kebijakan zero trust, dan sosialisasi UU PDP. Di tahun kedua beralih ke implementasi infrastruktur dan pengembangan kompetensi melalui integrasi ODB, optimasi cloud, dan sertifikat teknis tim. Dan di tahun ketiga fokus pada monitoring, audit, dan continuous improvement melalui audit formal berkala dan optimalisasi monitoring berbasis AI. Oke, mari kita bedah profil resiko organisasi secara mendalam. Resiko pertama adalah ketidaksinkronan data pada domain BAI yang harus dimitigasi dengan hub data tunggal. Resiko kedua adalah kebocoran data manifest pada domain APO yang beresiko melanggar undang-undang PDP, sehingga wajib dimitigasi dengan enkripsi end-to-end. Resiko ketiga adalah kegagalan database ODB pada domain DDS yang bisa melumpuhkan jadwal. Mitigasinya adalah dengan redundansi sistem dan rutin melakukan pemeliharaan. Resiko serangan ransomware pada domain APO dimitigasi dengan zero trust. Dan resiko human error dimitigasi dengan sertifikasi kompetensi. Melanjutkan analisis resiko bagian kedua, isu latency saat peak season pada domain DSS harus dimitigasi dengan optimasi hybrid cloud. Resiko ketidakpatuhan SOP pada domain APO yang memicu operasional tidak seragam akan
dimitigasi melalui standarisasi pusat. Masalah akses ilegal biometrik dimitigasi dengan kontrol otorisasi yang ketat. Kegagalan DRP yang beresiko kelumpuhan total dimitigasi dengan uji coba rutin DRP. Dan kerentangan physical access pada area server dimitigasi dengan peningkatan pengamanan fisik. Oke, resiko bagian. Ketiga, menyoroti aspek ekosistem penggunaan dan pemeliharaan. Desain UI UX kios yang rumit pada domain BAI mengakibatkan rendahnya adopsi layanan digital. Dan ini harus dimitigasi dengan audit UX yang user centric. Kehilangan log teknis yang menyulitkan troubleshooting dimitigasi dengan pencatatan log sistem otomatis. Ketidakmampuan staff yang memicu downtime lama dimitigasi dengan program pendampingan atau coaching, dan resiko kerusakan perangkat keras diatasi dengan jadwal pemeliharaan rutin demi mencegah resiko penurunan reputasi nasional. Dan dari peta risiko tersebut, rekomendasi dibagi menjadi 3 tahapan eksekusi. Jangka pendek atau prioritas segera difokuskan pada perbaikan aspek prosedural, seperti menghapus shared account, menyusun dokumen register, menyiapkan SOP fallback, dan sosialisasi UU PDP. Jangka menengah difokuskan pada penguatan infrastruktur berupa integrasi AODB, optimasi hybrid cloud, sertifikasi teknis siber, dan enkripsi data manifest. Dari jangka panjang berfokus pada transformasi tata kelola melalui audit formal rutin, monitoring berbasis AI, dan membawa kapabilitas organisasi mencapai level tertinggi. Sebagai kesimpulan, akhir dari seluruh rangkaian analisis ini. Pertama, tingkat kematangan tata kelola TI saat ini masih berada di level 2 atau manage dan membutuhkan standarisasi formal untuk menuju level 4 dan 5. Kedua, domain paling kritis ada pada APO 13 dan MEA 03 dan DSS 04. Ketiga, prioritas implementasi harus fokus pada pengamanan data dan SOP darurat secara bertahap. Dan terakhir, manfaat penerapan COVID 2019 ini menyelaraskan investigasi TI dengan visi Smart Airport mengoptimalkan profil resiko serta menjamin kepatuhan penuh regulasi. Sekian presentasi video dari saya mengenai analisis tata kelola TI pada PT Angkasa Pura Indonesia Unit Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian.